Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Laras Haning Junianti, biasa dipanggil Laras, dengan NIM 19511241013 dari Prodi Pendidikan Teknik Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal makanan kesehatan tentang pemanfaatan lambung kacang lentil, kacang polong, dan faba dalam mie Turki produksi. Jurnal ini ditulis oleh Ezra Kaya, yang kedua ditulis oleh Nessa Yilmaz Tunsel, yang ketiga Necati Baris Tunsel. Memasuki pendahuluan. Yang pertama, jurnal ini membahas tentang penggunaan kacang-kacangan atau disebut juga lambung pulsa pada mie Turki. Yang kedua, jurnal ini membahas tentang menentukan efek dari sup lambung denyut nadi, substitusi pada komposisi prosimet. Untuk yang kedua, langsung saja kita bahas tentang bahan dan metode. Untuk bahan, yang pertama ada lentil hijau atau disebut juga lensa culinaris. Yang kedua ada lentil merah, disebut juga dengan lensa culinaris. Yang ketiga ada faba biji kacang atau disebut juga dengan Frisia faba. Yang keempat ada kacang polong atau disebut juga Pisum sativum. Dan yang kelima ada mie yang diperoleh dari pasar. Untuk warna, karakteristik warna mie yang digiling memiliki warna kemerahan atau kehijauan dan juga kekuningan. Selanjutnya kita bahas tentang properti masak. Sifat memasak mie diukur menggunakan metode yang sama yang diuraikan oleh Yilmaz Tunsel. Selanjutnya kita bahas tentang penentuan yamin dan riboflavin. Yamin dan riboflavin isi mie ditentukan menggunakan ekstraksi dari kromatato yang sama. Selanjutnya, analisis tekstur. Untuk memperoleh tekstur mie yang maksimal, mie direbus dan didinginkan pada suhu kamar selama 10 menit. Untuk analisis sensorik adalah penilaian terhadap penampilan, tekstur, dan rasa pada mie. Untuk analisis mineral, analisis yang satu ini digunakan untuk menguji kandungan hedonik pada mie melalui metode uji panelis. Selanjutnya ada analisis statistik. Analisis ini digunakan untuk menghitung hasil dari uji sensorik dan juga hasil uji mineral yang kemudian dihitung menggunakan ANOVA satu arah. Kemudian semua hasil dirata-rata agar memperoleh dark error. Yang ketiga, kita bahas tentang hasil dan diskusi. Dalam hasil dan diskusi ada komposisi proksimat. Isi SDF dari mie diganti dengan kacang lentil merah, kacang faba, dan kacang polong. Sedangkan isi IDF diganti dengan kacang lentil merah dan kacang faba. Oleh karena itu, IDF memiliki jumlah yang lebih tinggi dari SDF. Berikut kita tampilkan tabel yang pertama. Dari tabel ini menentukan komposisi proksimat. Selanjutnya yang kedua ada komposisi mineral. Hasil ini menunjukkan bahwa kacang-kacangan adalah sumber kaya kalsium dan magnesium. Distribusi kacang di seluruh adonan mungkin tidak cukup homogen meskipun dimensinya K100 mes dan 15 menit proses pencampuran adonan. Oleh karena itu, kacang lentil merah relatif kaya akan mineral di antara jenis kacang lentil yang lain. Berikut kita tampilkan tabel yang kedua untuk mengetahui jumlah komposisi mineral. Kemudian ada karakteristik warna. Warna adalah kriteria kualitas penting yang mempengaruhi daya tarik sensorik dari potensi pasar. Nilai kecerahan mie menunjukkan tren penurunan umum dengan meningkatnya dosis tushen. Warna merah dominan pada kacang lentil merah dan subtri kacang faba. Warna hijau dominan di kontrol mie dan diganti dengan kacang polong. Selanjutnya, kita bahas tentang properti masak. Waktu memasak yang optimal adalah 9 menit untuk mie kontrol. Penyerapan air rendah diamati dalam kendali mie. Penggabungan kacang mung, kacang kedelai, lentil merah, dan tepung buncis ke spaghetti semolina pada tingkat 10% tidak berpengaruh signifikan pada kehilangan saat memasak. Peningkatan kehilangan memasak pasta diperkaya dengan berbagai sereal seperti gandum, beras, oat, dan rejak. Berikut ini kita tampilkan tabel yang berikutnya untuk mengetahui komposisi yang terdapat pada saat memasak.
Selanjutnya, kita bahas tentang vitamin B yang terdapat pada mie. Hasil ini menunjukkan bahwa riboflavin isi lambung lentil hijau dan lentil merah tidak lebih tinggi daripada tepung terigu halus. Pulsa dilaporkan menjadi sumber vitamin B yang baik, yaitu thiamin, riboflavin, niacin, tryptosamin, pyridoxal, dan pyridoxine, dan secara umum vitamin A dan D. Para penulis menjelaskan kehilangan vitamin akibat berendam dengan efek ganda. Beberapa faktor seperti tingkat hidrasi, bentuk kimia vitamin, larutan relatif, dan media perendaman. Berikut ini, saya tampilkan tabel tentang komposisi vitamin B yang terdapat pada mie. Selanjutnya, kita bahas tentang properti tekstura. Tekstur mie adalah karakteristik kompleks yang terkandung pada banyak faktor seperti kualitas tepung, air penyerapan, bahan yang digunakan seperti garam atau reagent alkali sebagai parameter pemrosesan seperti lembaran, pengukusan, dan metode dehidrasi yang digunakan. Nilai tertinggi dan terendah untuk gamis atau kenyal diamati dalam mie dan dicekkan dengan lambung kacang faba dan lambung lentil hijau pada masing-masing. Berikut ini saya tampilkan tentang komposisi yang ada pada properti tekstura. Selanjutnya, kita bahas tentang properti sensori. Namun, mie yang diganti dengan lambung kacang polong pada level 2,5%, sampel peringkat pertama yang paling disukai di antara sup mie rintisan, meningkatkan tingkat substitusi dari 5% ke 10% secara signifikan, mengurangi skor aksesibilitas keseluruhan mie diganti dengan lentil merah dan kacang faba lambung. Sementara jumlah peningkatan tingkat substitusi ini tidak terpengaruh signifikan pada aksesibilitas mie diganti dengan lentil hijau dan lambung kacang. Berikut saya tampilkan tabel ke-6 yang berisi tentang jumlah-jumlah pada properti sensori. Yang terakhir, kita bahas tentang kesimpulan. Di antara lambung denyut nadi yang dievaluasi dalam penelitian ini, lambung kacang maju ke depan karena kandungan serat makanannya yang tinggi, air kapasitas penyerapan, dan volume pembekalan. Selain itu, kacang polong mie pengganti lambung hingga 10% diterima dengan baik oleh panelis dalam hal atribut sensorial. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa lambung kacang polong memiliki potensi yang signifikan sebagai bahan mie. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya